Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita ambil bagian yang terakhir dari Ad-Darsu As-Sadis, pelajaran yang ke-6, bagian D, bagian terakhir insyaallah ta'ala. Di pelajaran yang ke-6 ini, apa yang sudah kita bahas kemarin? Kemarin kita membahas tentang bagaimana membuat ismuz zaman dan ismul makan dari berbagai jenis fiil. Kita katakan bahwasanya ismuz zaman dan ismul makan itu memiliki wazan yang sama. Sama-sama maf'alun dan sama-sama maf'ilun. Ya, cara membedakannya adalah dengan melihat kepada makna kalimat atau konteks kalimat yang sedang dibicarakan. Kemudian kita juga pelajari kemarin kapan pakai wazan maf'alun dan kapan pakai wazan maf'ilun. Pakai wazan maf'alun dalam dua kondisi, wazan maf'ilun juga dalam dua kondisi. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Maka sekarang insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit saja. Ya, tidak membahas materi, kita akan membahas contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh dari ismuz zaman dan ismul makan di dalam Al-Qur'an. Ya, karena kita belajar bahasa Arab ini salah satu tujuannya adalah untuk memahami Al-Qur'an. Agar ketika kita membaca Al-Qur'an, kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita lihat ada beberapa contoh dari ismuz zaman dan ismul makan di sini. Yang pertama di surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah berfirman subhanalladzi. Subhana artinya maha suci. Maha suci Allah. Alladzi yang asra bi abdihi. Asra fi'il madi ya artinya memperjalankan di malam hari. Ya, berjalan di malam hari, membuat orang berjalan di malam hari. Itu namanya asra. Ya, dari kata isra. Ya, Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam hari. Asra ini fi'il madinya. Bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Lailan, di malam hari. Karena asra itu terjadinya di malam hari. Dipertegas dengan kata lailan di sini. Dari mana memperjalankannya? Minal masjidil harami. Dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina sana. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Barokna, baroka yubariku artinya memberi keberkahan. Nah, yang mana kembalinya di sini kepada Al-Masjidil Aqsa. Jadi Allah memberikan keberkahan ke Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada dia tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar lagi maha melihat. Taib, di ayat ini ada kata al-masjid. Al-masjid ini merupakan isim al-makan di sini, ya, ismul makan. Masjid itu asal fiilnya adalah sajada yasjudu. Nah, sudah kita pelajari kemarin bahwasanya isim zaman atau isim makan masjid merupakan pengecualian karena seharusnya sajada yasjudu masjad. Tapi ini hanya adalah pengecualian dari beberapa kata. Kalau kita mengikuti kaidah sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, kalau fiilnya fiil sahihul akhir dan di mudhari'nya berharokat dhammah ainul fi'linya, maka seharusnya mengikuti wazan maf'alun. Tapi khusus kata ini sajada yasjudu itu tidak mengikuti kaidah. Ya, kalau yang mengikuti kaidah contohnya kataba yaktubu maktabun. Gitu ya. Berarti masjid itu artinya tempat sujud karena dia adalah isim makan. Baik, kemudian contoh selanjutnya di surat At-Taubah ayat 73, Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar,
Jahid artinya berjihadlah, perangilah orang-orang kafir. Jahidil kuffar wal munafiqin, begitu juga orang-orang munafikin. Perangilah mereka, dua golongan. Jadi orang munafik disamakan di ayat ini, sama-sama harus diperangi sebagaimana memerangi orang-orang kufar. Waghluz alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Ughluz itu fi'il amr, ghaliz artinya keras atau kasar. Bersikap keraslah kepada mereka, jangan bersikap lemah lembut maksudnya. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ma'wahum jahannam. Ma'wa, ya, tulisan aslinya seperti ini ya, pakai alif maksurah, tapi karena bertemu dengan dhamir muttasil jadi berubah menjadi alif yang tegak. Ma'wa itu artinya tempat kembali, ya, rumah, ya, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, waliyadzubillah. Wa bi'sal masir. Bi'sa artinya seburuk-buruk, ya, seburuk-buruk, al-masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ini tempat kembali mereka adalah jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Al-masir itu bukan termasuk isim makan, ya. Al-masir itu masdar dia, masdar dari kata soro yasiru, masir, masdar mimi dia. Ya, jadi dia tidak termasuk isim makan. Yang termasuk isim makan itu hanya ma'wa. Ma'wa dan masir artinya sama. Ma'wa itu tempat kembali, masir juga tempat kembali. Ma'wa itu berasal dari kata awayawi. Awayawi artinya, ya, tidur, kembali, ya, bersandar, itu namanya ma'wa. Seorang ibu itu dan makan ma'wa. Ma'wa bagi anak-anaknya, ya, kembali ke pelukan ibunya. Taib. Kemudian ayat surat yang ketiga di Sotoha ayat 58, falanatiyannaka bisihrim mitlihi faj'al bainana wa bainaka mau'ida la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Ini perkataan para penyihir, ya, di dalam kisah Nabi Musa ditantang oleh para penyihir, falanatiyannaka bisihrim mitlihi, ya, ini perkataan Fir'aun, ya. Falanatiyannaka bisihrim mitlihi, kami akan bawa sihir yang semisalnya, disangka mujizatnya Nabi itu sihir. Nah, Nabi Musa, ya. Faj'al bainana wa bainaka mau'ida, ya, maka jadikanlah antara kita dan antara engkau itu mau'id, perjanjian. La nukhlifuhu, yang kami tidak akan selisihi janji tersebut, tidak juga engkau. Jadi sepakati sekarang nih, mau ketemu kapan untuk bertanding sihir gitu. Padahal apa yang dibawa Nabi Musa bukanlah sihir. Nah, jadi mau'id di sini adalah isim apa? Isim zaman dia di sini karena sesuai dengan konteks. Kaitannya dengan waktu di sini. Mau'id di sini waktu perjanjian, waktu yang akan kita sepakati. Kita ketemunya nanti tanggal sekian, ya, hari apa dan seterusnya. Jadi mau'id itu isim zaman, asal fiilnya adalah wa'ada ya'idu, artinya berjanji. Wa'dun itu artinya perjanjian. Taib. Kemudian yang keempat, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan Allah lah yang memiliki al-masyriq, ya, tempat terbitnya matahari, wal maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Fa aynama tuwallu, dimanapun kemanapun engkau palingkan wajahmu, fasamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala sesuatu. Maha luas ilmunya dan maha mengetahui segala sesuatu. Ini bukan berarti dalil Allah ada di mana-mana, ya. Ya, silakan rujuk pada kitab-kitab akidah untuk penjelasan lebih lanjutnya. Taib. Jadi masyriq, ya, itu adalah isim makan di sini. Bisa juga artinya isim zaman, ya. Tapi di ayat ini dia isim makan. Masyriq itu adalah isim makan dari kata syaraqa yashruqu, masyriq. Ya, ini termasuk yang pengecualian, sama seperti masjid. Karena seharusnya kalau domah di mudhari'nya kan masyraqa gitu, ya, atau maghrib. Nah, jadinya di sini masyriq dan maghrib, pengecualian sebagaimana masjid. Jadi syaraqa itu ini terbit. Masyriq itu tempat terbit. Tempat terbitnya matahari di mana? Ya, arah timur. Jadi maksudnya Allah yang memiliki arah timur, Allah juga memiliki arah barat. Jadi dari timur ke barat ini punyanya Allah. Dengan kata lain, Allah memiliki segala sesuatu.
gitu ya. Taib. Kemudian ammal ladina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu surga-surga al-ma'wa sebagai tempat kembali mereka. Nuzula, tempat mereka turun nanti, balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa hal yang telah mereka kerjakan atas amalan-amalan mereka. Jadi ma'wa di sini sama seperti tadi ya, asalnya awa ya, yawi. Kemudian yang keenam di surat Al-Maidah ayat 105. Jadi kita membawakan contoh-contoh seperti ini tujuannya adalah untuk membiasakan dengan konteks ayat-ayat Al-Qur'an ya. Karena susunan ayat-ayat Al-Qur'an itu berbeda ya, berbeda nilai seninya, berbeda nilai balaghahnya, sastranya kalau dibandingkan dengan susunan kalimat-kalimat manusia ya. Jadi kita membiasakan diri gitu, mengartikan, menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ya, agar kedepannya tidak bingung nanti lama belajar bahasa Arab tapi ketika suruh mengartikan ayat-ayat Al-Quran malah bingung, tahu artinya dalam kepala tapi ketika menyampaikan maknanya bingung. Nah itu karena belum terbiasa. Jadi penting pembiasaannya dari sekarang. Nah jadi bersabar ya, kalau banyak-banyak contoh seperti ini ya, kita bersabar. Ini tujuannya adalah untuk membiasakan kita insyaallah ta'ala. Taib. Dari surat Al-Maidah ayat 105 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ada Allah memulai suatu ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan baik-baik. Ya, fokus. Ya. Jadi Allah memanggil orang yang beriman, alaikum anfusakum, artinya jagalah dirimu. Ya, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Karena apa? Karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu. Idza tadaitum, kalau seandainya antum itu sudah mendapatkan petunjuk. La yadurrukum man dhalla. Orang yang tersesat tidak bisa memudaratkan kalian idza tadaitum, jika kalian telah mendapat petunjuk. Perhatikan cara mengartikannya ya. Jadi kalau mengartikan dari awal agak bingung nanti kalimat ini ya. La yadurrukum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, artikan dari man dhalla. Orang-orang yang tersesat, siapa yang tersesat? La yadurrukum, tidak bisa memudaratkan kalian idza tadaitum, jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah kamu semua akan kembali, kalian semua akan kembali ya, jami'an semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kalian, menerangkan kepada kalian kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, menerangkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Baik. Jadi ini dia surat Al-Maidah ayat 105. Di sini isim isim makannya adalah marji'. Marji' itu isim makan dari kata roja'a yarji'u. Kalau fi'ilnya sahih dan ainul fi'li di mudhari'nya kasroh, maka dia wazannya maf'ilun, bukan maf'alun ya. Ada juga kata marja' ya, marja' itu beda berarti, bukan marji' ya, beda arti dia. Ya, ilallahi marji'ukum, kepada Allah kembalinya kalian itu. Gitu ya. Berarti di sini isim zaman atau isim makan? Ya di sini cocoknya isim makan. Baik. Jadi bukan berarti salah kalau diterjemahkan dengan isim zaman ya, bisa saja ya, bisa saja seperti itu. Tergantung kepada penafsiran yang tepatnya nanti seperti apa. Baik, kemudian ayat yang ketujuh di surat An-Nahl ayat 29, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Allah berfirman kepada orang-orang yang kafir, fadkhulu, maka masuklah kalian abwaaba jahannam, ke dalam pintu-pintu jahannam, khalidina fiha, yang kalian akan kekal di dalamnya. Waliyadzubillah. Falabi'sa mathwal mutakabbirin, maka itulah seburuk-buruk mathwa, tempat kembalinya orang-orang yang tempat tinggalnya orang-orang yang sombong.
Ya, maswa itu isim makan dari kata sawa yaswi. Sawa yaswi itu artinya kembali, menetap atau tinggal. Ya, maswa itu tempat kembali, tempat tinggal atau kita artikan dengan rumah. Maka rumah ini dalam bahasa Arab banyak sekali. Ya, ada maswa, ma'wa, tadi itu semua artinya rumah. Taib. Kemudian 8 di surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilata laka, ya, nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di malam hari, ya, di bagian malam-malam itu, sepertiga malam itu, fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, bangunlah bertahajud, sholat tahajud, ya, sholat sunnah, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga saja Rabbmu membangkitkan engkau dalam kedudukan yang mahmuda, dalam kedudukan yang terpuji. Salah satu fadilah utama di sholat malam adalah Allah bangkitkan pelakunya dalam kedudukan atau dalam keadaan yang terpuji. Maka di sini kata maqam, maqam itu adalah isim makan, ya, berasal dari kata qama yaqumu maqam. Kemarin sudah kita singgung sedikit bahwasanya kalau fi'il ajwaf, ya, membuat isim makannya cukup tambahkan mim saja di depannya. Qama, tambahkan mim, maqamun, selesai. Ya, jadi qama yaqumu berdiri, maka maqam tempat berdiri atau kedudukan. Ya, kedudukan itu kan tetap berdiri artinya. Ya, jadi Allah akan bangkitkan dia di tempat berdiri yang terpuji, di kedudukan yang bagus, yang terpuji. Taib. Kemudian ayat yang ke-9 surat Al-A'raf ayat 160, kisah Nabi Musa dan Bani Israel, qad alima kullu unasin masyrabahum. Nah, setiap kelompok manusia itu mengetahui tempat minum mereka. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam. Jadi ceritanya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah memukulkan tongkatnya ke batu, kemudian dari batu itu memancarlah 12 mata air, dan suku Bani Israel jumlahnya ada 12. Jadi masing-masing suku punya satu tempat minum. Jadi setiap suku mengetahui tempat mereka minum. Kemudian kami naungi mereka dengan awan yang gelap, ya, dan kami turunkan kepada mereka al-manna was-salwa, ya, makanan seperti telur burung dan madu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari hal-hal baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Ya, mereka itu tidak menzolimi kami, akan tapi mereka itu menzolimi diri mereka sendiri. Nah, jadi di sini masyrab, masyrabun itu berasal dari kata syariba yashrabu, artinya minum. Berarti masyrab tempat minum, sumber mata air mereka minum itu. Baik, kemudian ayat yang ke-10 di surat Saba ayat 15, ini kisahnya Ratu Saba, ya, negeri Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh negeri Saba itu fi maskanihim, di tempat tinggal mereka itu ada tanda, ada ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Apa bentuknya? Jannatani, dua taman, dua kebun, an yaminin wa shimalin, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kiri. Kulu min rizki rabbikum, makanlah kalian dari rizki Rabb kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibatun, negeri Saba itu adalah negeri yang tayyibah, wa rabbun ghafur, dan Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Pengampun. Jadi jangan terlena dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jadi ada kata maskan di sini. Maskan ini adalah isim makan, ya, dari kata sakana yaskunu. Sakana yaskunu, tinggal. Maskan artinya tempat tinggal, rumah, negeri. Gitu ya. Taib. Ini dia beberapa contoh dari Al-Quran, ya, dari ayat-ayat Al-Quran, isim zaman dan isim makan, dan beberapa asal fiilnya. Taib, kita lanjut ke kitab. Kita kembali ke kitab. Jadi sama di kitab sekarang kita juga diminta untuk latihan istakhrij mimma ya'ti asma az-zamani wal makan wadhkur wazna kulli wahidin minha wal fi'l alladhi ushtuqqa minhu. Keluarkanlah dari
kalimat-kalimat berikut, dari ayat-ayat berikut, dari perkataan-perkataan berikut, isim zaman dan isim makan. Kemudian sebutkan wazan setiap isim zaman tersebut dan dari fiil apa dia dibentuk, dia diambil. Taib. Yang pertama, yuqalu huwa minni bimar'an wa masma'in ay bihaitsu arahu wa asma'u kalamahu. Yuqalu, dikatakan. Ini maksudnya ini adalah perkataan yang apa istilahnya ya, seperti peribahasa begitu ya, yang menyebar di kalangan orang-orang, sering kita dengar gitu. Jadi dikatakan huwa minni ya bimar'an wa masma'in. Huwa minni, dia bagiku ya, orang lain itu bagi saya, bimar'an wa masma'in, tergantung kepada apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Ya, mar'an wa masma', apa yang saya lihat dan apa saya dengar. Ai bihaitsu arahu wa asma'u kalamahu. Maksudnya tergantung kepada apa yang kulihat dari dia dan apa yang kudengar dari perkataannya. Jadi, apa namanya, kualitas orang tersebut kepada saya adalah tergantung kepada apa yang saya lihat dari tingkah lakunya dan apa yang saya dengar dari perkataannya dia, bukan dari orang lain. Jadi, maksudnya kualitas seseorang adalah kepada perbuatannya dan perkataannya. Nah, ini perkataannya huwa minni bimar'an wa masma'in. Ya, bagus ini kita hafalkan, huwa minni bimar'an wa masma'in. Dan di sini ada kata mar'an, ada kata masma'in. Baik, sebentar. Nah, jadi mar'an ini berasal dari kata apa? Ro'a yaro ya. Ro'a yaro. Ro'a yaro. Kemudian masma' itu berasal dari kata sami'a yasma'u. Taib. Jadi ro'a yaro melihat, berarti mar'a tempat melihat atau waktu melihat. Jadi dua-duanya belum boleh benar di sini mananya. Jadi dia itu tergantung kepada tempat saya melihat, itu kepada penampilannya, tingkah lakunya. Nah, dan kepada tempat apa yang saya dengar, itu perkataannya. Baik. Kemudian yang kedua, qala ta'ala ala inna mau'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib. Ala, ketahuilah sungguhnya mau'idahum ya, yang mereka janjikan itu adalah as-subh, tempat yang mereka sepakati itu adalah as-subh, waktu subuh. Alaysa as-subhu biqarib, bukankah subuh itu adalah waktu yang dekat? Maksudnya sudah dekat waktunya ya. Jadi di sini isim zamannya adalah mau'id, berasal dari kata wa'ada tadi ya, sudah ya ini ya. Nah, jadi mau'id di sini adalah tempat waktu perjanjian, karena ada kaitannya dengan kata as-subuh. Subuh itu kan waktu ya. Jadi waktu yang mereka sepakati itu adalah waktu subuh. Ya, paham insyaallah penggunaan kata mau'id ya. Misalkan ana sama antum sepakat nih mau ketemu besok jam 3 sore misalkan. Nah, maka kita katakan mau'id kita besok itu jam 3 sore gitu. Ya, boleh juga kita katakan misalkan ana sama antum sepakat akan bertemu di masjid misalkan, ya, maka boleh kita katakan mau'id kita besok di masjid. Jadi mau'id itu bisa untuk tempat, bisa untuk zaman ya, ismul zaman atau isim al-makan, tergantung kepada kebutuhannya nanti. Kemudian yang ketiga di surat Saba ayat 15, ini sudah tadi ya, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimalin. Jadi ada dua ayat yang mirip di ayat 15 sama ayat sebelumnya. Ayat setelahnya, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Jadi maskan di sini adalah isim makan dari kata sakana yaskunu. Tadi sudah. Kemudian selanjutnya, qad alima kullu unasin masyrabahum. Surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah juga ada. Kisah Nabi Musa tadi ya. Setiap golongan tahu tempat minum mereka. Tempat minum itu isim makan, masyrab. Dan yang kelima, alaysa fi jahannama maswan lil kafirin.
Bukankah jahanam itu, di jahanam itu ada tempat kembali bagi orang-orang yang kafir? Ya, kata maswa di situ. Jadi maswa tawayat yaswi, ya. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin. Dan yang keenam, malakum min malja'in yauma idzin. Nah, tidak ada bagi kalian, di sini manafiyah, tidak ada bagi kalian pada hari itu malja, ya, tempat bersandar. Ini berasal dari kata laja'a yalja'u, artinya bersandar. Laja'a yalja'u, artinya bersandar. Kemudian yang selanjutnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man qama min majlisihi. Bukan man ya. Kalau man pasti istilahnya fiil. Ini isim berarti min. Nah, dia huruf jar berarti. Dan huruf jar hanya masuk ke isim. Man qama min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Ya, man qama min majlisihi, barang siapa yang bangkit dari majelisnya, dari tempat duduknya. Nah, ini berarti dia isim makan. Barang siapa yang bangkit dari tempat duduknya, tsumma raja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat tadi, tempatnya duduk tadi, fa huwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Misalkan antum lagi duduk, kemudian antum pergi kamar mandi, ya, balik sebentar, ya, maka antum yang lebih berhak dengan tempat tersebut dari orang yang mengganti posisi antum. Tapi ini hanya berlaku dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah kalau antum perginya karena hal yang darurat dan perginya juga tidak lama-lama, ya. Dan syarat yang lain juga harus di tempat umum. Rawahu Muslim. Hadis ini ada hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, ini dia akhir dari ad-darsu as-sadis. Latihan yang terakhir ini kita diminta untuk mengeluarkan isim zaman dan isim makan dari hiwar yang pertama di pelajaran 6A, ya. Kita diminta mengeluarkan mana isim zaman dan isim makan, sebutkan wazan masing-masing dan dari fiil apa dia dibuat. Nah, kalau tidak salah itu sudah kita jawab di pertemuan pertama, ya. Nah, ini yang kita kasih tanda ini, ya. Nah, misalkan kata al-mat'am, ini belum, ya. Al-mat'am ini isim zaman, afwan isim makan. Al-masrif juga, kemudian mauqif, ya. Jadi intinya isim zaman, isim makan itu awali mim, dia ada mim di awalnya. Nah, mau'id, madkhal, mahja, ya. Mahattah juga sebenarnya, ya. Ini berasal dari kata hatta yahuttu. Mataf, mas'a, ya, ini juga contoh-contohnya. Dan maktab. Taib, itu dia contoh-contoh dari isim zaman isim makan dari hiwar yang pertama dulu. Taib, wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya di ad-darsu as-sabi kita ambil tasrif yang terakhir, yaitu ismu al-alah. Taib, sebelum kita tutup, kita ingatkan bahwasanya sudah kita katakan bahwa tasrif usul itu ada 10, ya. Tasrif asli itu ada 10, dan kita sudah ambil, ya, isim zaman isim makan. Nanti kita akan ambil ismul al-alah. Kita akan ambil ismul alah. Taib, untuk mengingatkan sedikit karena mumpung ini waktunya masih ada, kita meroja sedikit apa saja tasrif al-usuli itu. Taib. Tasrif al-usuli itu yang pertama adalah fi'lul madi, kemudian fi'lul mudhari, kemudian masdar secara umum, kemudian masdar mimi, kemudian ismul fa'il, kemudian ismul maf'ul, kemudian fi'lu al-amri, kemudian fi'lu an-nahi, kemudian yang barusan ismul zaman dan ismul makan, kemudian terakhir nanti ke ismul alah. Nah, jadi madi sudah kita pelajari, mudhari sudah, masdar juga sudah, ya, di jilid yang kedua, ya. Masdar mimi yang belum. Nah, masdar mimi ini nanti itu pembahasan lanjutan. Jadi cukup satu masdar saja. Masdar mimi tidak perlu dulu karena
Nah, tidak terlalu butuh sekarang masdar mimi itu. Kenapa? Ya, karena artinya sama saja dengan masdar secara umum. Jadi nggak perlu. Ya, nanti kalau kita bahas di kitab lanjutan baru kita ambil masdar mimi, masdar hayah, masdar marroh, dan seterusnya. Kemudian isim fa'il juga sudah di dars keempat kemarin ya. Isim maf'ul juga sudah di dars keempat. Fi'il amr sudah dulu di awal-awal jilid pertama. Fi'il nahi di jilid yang kedua juga sudah. Isim zaman, isim makan yang barusan. Maka tinggal terakhir satu yaitu ismul ala. Isim untuk menunjukkan alat, tool yang digunakan dalam melaksanakan suatu perbuatan. Taib. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.